peluang mereka cukup besar ya kalau Iya. misalkan dua. Misalnya duet Jamaluddin Lale Yakut lah, Lombok Timur lah, seperti apa begitu misalnya. Ya, dia Heeh. peluang menangnya tetap besar Iya, ya. heeh. Bagaimanapun kan kedua organisasi ini saya katakan secara struktur Mhm. keorganisasian cukup mapan ya. Iya ya. Secara ideologis juga jamaahnya sangat taat. Jadi ini merupakan bonus demografi politik Iya, yang iya. kemudian dimiliki oleh NW, Nahdlatul Wathon Luatan dan maupun NWDI. Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Mhm. Ini Selamat datang di New Perspective. Pemirsa, kembali lagi kita bertemu di Nis Perspektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap bersama saya Pak Dr. Saiful Hamdi, dosen Fisipol Universitas Mataram. Kali ini diskusi kami akan mencoba membicarakan atau menganalisa terkait dengan kemungkinan adanya kolaborasi dua ormas. Yang dua ormas ini memang berasal dari satu tubuh yang sama begitu, yakni INW dan INWDI begitu di Pilkada 2024, apakah di Pilkada NTB maupun di Pilkada Kabupaten Kota. Sebelumnya saya pengen menyampaikan terkait dengan sosok Pak Saiful Hamdi ini. Beliau ini adalah dosen Fisipol Universitas Mataram yang cukup lama sudah meneliti dan melakukan riset terkait tentang Nahdlatul Wathon begitu. Bahkan buku beliau begitu, hasil riset beliau ini dengan judul Nahdlatul Wathon di Era Reformasi, Agama, Konflik Komunal dan Peta Rekonsiliasi. Ini salah satu hasil riset beliau selama beberapa tahun terkait dengan konflik Inwi begitu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu peta rekonsiliasi atau win-win solution yang dicapai dari konflik Inwi, yakni dengan Inwi Anjani tetap memakai nama Nahdlatul Wathon Inwi dan Pancor menjadi nama Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah atau yang kita singkat dengan NWDI begitu. Nah, ini adalah menjadi kabar baik lah bagi kita bersama begitu, sebagai bentuk adanya rekonsiliasi atau win-win solution begitu dari konflik yang sudah cukup lama lah begitu terjadi di ormas NWDI, ormas INWI ini begitu. Nah, tetapi mungkin yang akan lebih menjadi titik tekan kami akan menjadi analis yang akan menjadi diskusi kami adalah terkait dengan terbentuknya dua ormas ini dan bagaimana peluang mereka untuk bisa berkolaborasi atau bekerja sama dalam momentum-momentum politik di NTB, terutama di pilkada. Karena kita tahu sendiri bahwa NW ini dan NWDI ini adalah punya basis massa yang real dan besar di NTB ini begitu. Tentunya dengan pilkada secara langsung begitu, itu akan memberikan sangat keuntungan bagi dua ormas ini dan terbukti juga ormas NWD ini kan bisa juga mengantarkan telah mengantarkan kader terbaiknya begitu, misalnya TGB menjadi gubernur NTB 2 periode dan sekarang ada Ibu Rohmi juga menjadi wakil gubernur begitu. Nah, seperti apa ke depan kita lihat kemungkinan kolaborasi atau kerjasama politik dari dua ormas ini. Dan itu pun juga sudah mulai tercipta di Pilkada Lombok Tengah kemarin begitu, Pilkada 2020 begitu, dengan INWI dan NWDI mendukung paslon yang sama, yaitu paslon Masrun dan Habib begitu. Meski memang keduanya kalah begitu. Dan saya pengen mengetahui lah dari analisanya Pak Dr. Saiful Hamdi ini terkait dengan kemungkinan kolaborasi atau koalisi politik dua ormas ini seperti apa ke depannya itu, terutama di pilkada ini. Ya, Mas Ani, terima kasih banyak kita bertemu kembali.
Ya, membicarakan Nahdlatul Wathon ini seperti never ending kalau bahasa orang ya. Tidak akan pernah berakhir begitu. Tidak ada ujungnya Tidak, begitu tidak ya. akan Karena ujungnya begitu ya. NW ini ormas besar, ya termasuk NWDI sekarang ya, Iya. pasca islah di Hotel Astoria, Lombok Astoria, Esther ya. di mana kemudian ada kesepakatan pada waktu itu NW Anjani tetap menggunakan nama Nahdlatul Wathon. Ya, sedangkan Pancor ya ada tambahan sedikit di ujungnya Iya. Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Namanya. Ya. Tetapi kemudian islah ini sejujurnya Mas Ani ya tidak tidak yang paling ideal. Tidak yang paling Nah, ideal masyarakat gitu kan ya. inginnya kedua tokoh Ini bersatu gitu dan ya. duduk dalam satu kepengurusan Iya, melanjutkan perjuangan Maghfurlah. Al-Maghfurullah Maulana Syekh ya, dan Guru Zainuddin Abdul Majid. Tetapi fakta sosial di lapangan berkata lain. Ketika misalkan kedua kubu ini tidak mampu saling mengakomodir, ya, kemudian lahirlah yang saya anggap seperti kata Mas Yani tadi itu ada win-win solution sebenarnya di sini. Kalau saya membahasakannya sebagai jalan tengah. Jalan tengah ya, jalan tengah ya. Bagaimana konflik NW yang panjang sekali dan melelahkan ya. Kalau kita bicara energi, berapa besar energi kita tersita ya dengan kondisi konflik NW ini, belum kita bicara emosi, belum bicara kemudian perpecahan di masyarakat ya, ini sangat panjang sekali. Jadi saya sangat bersyukur dengan adanya islah yang kemarin ya, ini merupakan jalan NW untuk bisa dikatakan bersatu di satu sisi, bisa juga berpisah ya. Bersatu dalam artian satu napas untuk memperjuangkan apa yang diinginkan oleh Maulana Syekh ya, baik yang ada terah di Zuriat yang ada di Pancor maupun begitu juga yang di Anjani. ada di Anjani. Iya, ya. Saya sih tetap mengatakan bahwa NWDI ya tetap orang NW, nggak bisa kita katakan mereka keluar dari NW karena secara kultural ya memang mereka Nahdlatul Wathon kan. Iya. Tetapi ya itu Mas Andi, jadi saya sangat bersyukur dengan islah yang kemarin. Jadi konflik-konflik, gesekan-gesekan yang ada di bawah itu sedikit teredam lah begitu. Ya, teredam ya, mengalami reduksi lah kalau kita bicara pengurangan tensi yang ada di masyarakat. Ya jadi benar Mas Yani. Jadi buku saya ini sebenarnya disertasi saya dulu waktu saya S3. Ya, jadi saya mengangkat konflik Nahdlatul Wathon. Ya, jadi kebetulan waktu itu keluarga juga mengalami konflik ya di kampung saya itu sangat parah ya. Tetapi ya mudah-mudahan ini menjadi momentum kebangkitan kita bersama lah. Karena bagaimanapun ya ini kan namanya organisasi besar, ya pasti guncangannya juga cukup besar. Iya. Jadi ini pelajaran yang bisa kita ambil sebenarnya. Anggaplah misalkan kalau kita tidak nyaman dengan istilah konflik, bisa saja kita katakan bahwa ada ekspansi kan, ada pengembangan Nahdlatul Wathon. Dulunya hanya di Pancor, sekarang ada juga di Anjani. Ya. Nah ini saya kira hikmah-hikmah ya, kalau bahasa agamanya kan hikmah ya. Tapi kalau dalam sosiologi itu ada namanya teori fungsionalisme. Jadi ada fungsinya orang berkonflik, kemudian berkonflik, berpisah ya. Jadi muncul misalkan ada tokoh-tokoh baru ya, yang mungkin dulu tidak punya panggung ya di politik Nahdlatul Wathon, tetapi sekarang sudah punya panggung ya. Cuman menariknya begini Mas Adi, NW dan NWDI ini dulu sebelum ada NWDI, dalam pengamatan saya ya, saya melihat bahwa konflik NW ini tidak murni persoalan persaingan di internal Nahdlatul Wathon, tetapi faktor-faktor eksternal ini yang kemudian juga perlu kita perhatikan. Bagaimana misalkan kepentingan kelompok-kelompok politik ya, baik di dalam NW maupun di luar NW yang kemudian ikut berkontribusi di dalam konflik ini begitu. Di dalam konflik ini. Dan apa yang terjadi misalkan ya, setiap pilkada sejak Nahdlatul Wathon berpisah ya, tahun pasca Muktamar Praya 98 ketika ada pemilu 99 pada waktu itu, setiap ada momentum politik ya, entah itu pemilu maupun pilkada,
Jadi jamaah NW ini pasti dijamin ribut di lapangan. Iya, iya, iya. Kenapa? Karena mereka ini dua ormas yang sedang berkonflik dan mendukung calon yang Yang berbeda. Iya, iya. Jadi saya ingat dulu ketika misalkan ya gesekan yang paling kuat ya ketika TGB di periode pertama maju Iya, melawan Serinate. melawan Serinate. Iya, iya. Begitu juga yang ada di Lombok Timur ya. Jadi NW Anjani mendukung Ali Bede ya. Kemudian Pancor mendukung Sukiman Samsul Lutfi. Pancor mendukung Sukiman Samsul Lutfi. Iya. Bayangkan ketika kampanye dua masa bentrok di lapangan. Saya ingat betul pada waktu itu kebetulan saya di lapangan ya, sampai polisi mengeluarkan tembakan ke atas ya ketika misalkan jamaah dari Pancor berkampanye di Pringgabaya sementara yang Anjani berkampanye di Selong. Iya, iya. Bayangkan coba. Jadi keduanya bertemu ya dengan atribut partai, dengan atribut organisasi. Bayangkan coba. Ini bagaimana kemudian ternyata konflik ini tidak hanya persoalan ideologi ya, tetapi juga ada persoalan kekuasaan di situ ya. Yang saya baca ya. Iya. Terkait tadi pertanyaan Mas Yani, apakah NW dan NWDI ini berpeluang untuk berkolaborasi di politik pilkada lah terutama. Pilkada. Saya berpikirnya begini Mas. Tentu namanya perpecahan ya, pasti kan ada kepentingan yang tidak terakomodir. Iya. Tetapi sampai kapan kita mau berhenti sampai di sana? Yang hanya berpikir pada kekuasaan yang kecil. Anggaplah kalau NW ini kan yang diperebutkan kan ketua umum PBNW, siapa yang menjadi ketua, siapa yang kemudian mengisi kepengurusan. Ya, terlepaslah ada misalkan tafsir wasiat dan lain-lain itu kan saya kira argumentasi dari kedua kelompok. Tapi saya ingin katakan bahwa konflik yang terjadi di internal NW itu terlalu kecil kalau untuk kita berpikir yang lebih luas. Kenapa kemudian elit-elit NW dan juga NWDI sekarang ya tidak bersatu memikirkan kekuasaan yang lebih besar? Iya. Seandainya misalkan NW ini bersatu pada pilkada NTB di 2024, termasuk pilkada kabupaten kota juga. Kemudian pilkada kabupaten kota, saya yakin ya declining politik yang dialami oleh NW ini bisa kemudian terangkat lagi begitu. Karena bagaimanapun berkaca pada kasusnya Gede Sakti, waktu mencalonkan diri pada pilkada Lombok Tengah. Pilkada Lombok Tengah tahun 2010. Ya, betul. Kan Bajang naik di 2028, kemudian Gede Sakti mencalonkan diri sebagai bupati di 2010. Dan apa yang terjadi? Jadi momentum islah ya, entah itu kena kepentingan politik dan lain-lain, tetapi kan semua bersatu dan hasilnya sangat positif pada waktu itu. Bayangkan Sakti ya bisa mengalahkan Suhaili di putaran pertama. Ya. Seandainya, cuman kan persoalannya setelah mereka menang ya di putaran pertama, nah kedua ini nggak konsisten lagi. Iya. Tidak ada wacana islah yang kemudian digunakan pada periode kedua, karena mungkin Anjani sudah menganggap diri menang. Ya. Atau bisa juga mungkin Pancor sudah merasa tidak diajak begitu. Tetapi ya itulah, karena meski putaran keduanya kalah lah begitu dari Suhaili begitu. Iya, mereka kalah. Iya. Ya, makanya kenapa kemudian yang menjadi pertaruhan pada waktu itu kan islah NW kan. Iya. Jadi kalau misalkan Gede Sakti menang, mungkin NW selesai persoalannya begitu. Tapi takdir berkata lain. Iya. Saya sih tidak mengatakan konflik politik itu buruk. Kalau orang berislah karena konflik dan karena politik dan kekuasaan, it's okay. Itu jalannya begitu kan. Nah, untuk menyambut pilkada 2024 ini saya melihat karena kita sudah punya rumah masing-masing sekarang. Iya. Punya ekspansi jamaah ya, perekrutan jamaah yang berbeda basis ya. Katakanlah kan NWDI pasti merekrut orang-orang yang bisa saja di luar NW kan sebelumnya untuk bergabung di sana. Kemudian gerakan NW yang ada di Anjani mengirim banyak kadernya di berbagai daerah misalkan ya. Kalau saya baca kemarin sempat Maulana Syekh ya,
karena RTGB sudah berganti gelar beliau. Jadi Maulana Syekh Tuan Guru Zainuddin Atsani, beliau melantik kepengurusan yang ada di Aceh, kemudian sekarang di Papua. Artinya bahwa NW sendiri punya modal yang sangat besar. Ya, ya. Jadi saya pernah membayangkan NW ini sebenarnya udah bisa buat partai begitu Mas. Oh begitu buat ya. Partai politik. Bikin partai begitu. Seandainya Ya. Maulana Syekh masih hidup mungkin di era reformasi ini, ya, saya yakin beliau punya modal besar untuk mendirikan partai politik. Kenapa kemudian NW ini nggak pernah berpikir ke sana? Bayangkan semua provinsi ada cabangnya, entah itu NWDI Maupun NW, ya, ya. mereka punya cabang, punya madrasah. Tinggal misalkan didorong sedikit buat partai politik misalkan ya. Kalau suara-suara 3 juta insya Allah lah, Yeah, saya yakin NW punya suara begitu. Apalagi TGB punya track record politik yang bagus di dunia politik Islam maupun keindonesiaan sekarang. Jadi itu yang saya lihat. Nah, kalau kita bicara pilkada 2024 ini kan nanti ada pilkada kabupaten, ada pilkada gubernur begitu. Nah, kalau kita bicara beberapa daerah yang bisa kita bilang menjadi basis utama misalnya baik NW maupun NWDI, terutama Lombok Timur lah misalnya, kan di situ nanti akan ada pilkada bupati, wakil bupati. Nah, ketika dua ormas ini bersatu begitu dan mengusung kandidat yang sama, tentu ini kan sulit untuk bisa dikalahkan oleh kekuatan politik yang lain. Misalnya kayak Lombok Timur akan sulit untuk dikalahkan kalau seandainya Anjani dan Pancor ini bersatu. Dan apalagi kalau mereka mengusung kader-kader terbaiknya, terutama misalnya mungkin yang merupakan ya zuriat lah begitu bisa kita katakan. Dan dua ormas ini pun tidak kekurangan kader begitu. Misalnya kan dari Pancor ada sekarang yang lagi digadang-gadang lah Pak Jamaluddin begitu. Terus kalau dari Anjani kan ada Ibu Lale Yakut, Gede Samsu dan sebagainya begitu. Nah, kalau Abang melihat kemungkinan mendorong bersatunya dua NW ini dan mengusung kandidat yang sama begitu seperti apa begitu? Ya. Saya kira peluang mereka cukup besar ya. Kalau misalkan misalnya duet Jamaluddin Lale Yakut lah Lombok Timur lah seperti apa begitu misalnya. Ya, dia peluang menangnya tetap besar. Bagaimanapun kan kedua organisasi ini saya katakan secara struktur keorganisasian cukup mapan. Secara ideologis juga jamaahnya sangat taat. Jadi ini merupakan bonus demografi politik yang kemudian dimiliki oleh Nahdlatul Wathon maupun NWDI. Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Ini saya kira modal sosial ya. Jadi sangat lengkap modal yang kita miliki. Kalau Fukuyama bicara tentang sosial kapital ya. Bicara tentang sosial kapital ini ada kepercayaan, kemudian ada jaringan. NW punya semua. NWDI punya. Kemudian bicara spiritual capital ini kan banyak tokoh-tokohnya menjadi tuan guru, ini kan simbol ya. Jadi artinya saya melihat bahwa peluang mereka ini cukup besar dan bisa memenangkan pilkada di Kabupaten Lombok Timur karena basis NW memang di Lombok Timur yang terbesar ya. Termasuk kemungkinan juga pilkada NTB begitu kalau seandainya dua kekuatan ini mendukung kandidat yang sama begitu. Ya, cuman kan kolaborasi ini masih tidak harus apple to apple ya. Jadi harus melihat misalkan siapa yang jadi prioritas. Misalkan kalau mereka mendukung calon yang sama di pilkada Lombok Timur misalkan ya. Tidak harus misalkan Pancor jadi wakil kemudian Anjani jadi nomor 1 misalnya atau sebaliknya. Bisa saja misalkan satu yang diunggulkan ya dari tokoh NW siapa, lalu wakilnya bisa saja dari kelompok lain, dari partai lain gitu. Biar suara juga bertambah kan kalau kita bicara strategi politik. Nah, kemudian nanti yang mengatur birokrasi kader-kader NW saya kira tidak kekurangan. Jadi itu yang kemudian menjadi rekomendasi saya ya. Tidak harus kemudian kolaborasi atau koalisi politik itu, apalagi di tingkat ormas ya. Karena ormas ini bukan partai. Bukan partai ya. Tidak harus dia kemudian menawarkan sesuatu yang
unnationable lah menurut saya. Misalkan Anjani Ngotor punya calon, Pancor juga Pancor juga punya ngotot calon, gitu ya. ya. Untuk konteks NTB saya kira sulit untuk memenangkan. Ya, kenapa? Karena pertama bicara basis sama, pasti ada nanti common enemy. Iya. Jadi musuh bersama Musuh itu bersama. yang perlu kita antisipasi begitu. Cuman kalau bicara kader ya memang organisasi NU ini kan beda dengan ormas lain, Mas. Iya, iya. Kalau Muhammadiyah ini kan sudah bertransformasi menjadi organisasi modern, Modern, ya. fully modern dalam artian baik secara keorganisasian ya dan juga dalam konteks bagaimana mereka memilih pemimpin. Jadi boleh Muhammadiyah itu dipimpin oleh di luar zuriatnya Ki Ahmad Dahlan. Iya, Nah begitu juga NU. Boleh dipimpin oleh di luar terahnya Hasyim Hasyim Asy'ari. Asy'ari. Nah, Nahdlatul Wathon karena cahaya Maulana ini sangat besar, ini sulit kita untuk untuk menggantikan posisi zuriat dari beliau itu. Jadi ini salah satu keunikan organisasi Nahdlatul Wathon di era modern ini. Termasuk menggantikan jadi ketua umum PBNU saya kira tidak gampang Mas Ali. Kenapa? Karena di sanalah muroah organisasi itu terlihat ketika ada zuriat. Iya, iya. Marwahnya di situ. Marwahnya di sana. Seandainya misalkan dipimpin oleh orang lain, ya belum kita tes ya, bisa saja suatu saat nanti ya. Tetapi pasti ini akan mengalami dinamika yang luar biasa fluktuasinya nanti. Dinamikanya akan berkembang ya. Bagaimana respon masyarakat, respon jamaah ketika ada tokoh-tokoh di luar NB memegang posisi Ketua PB lah. Ketua begitu. PB ya. Kalau jadi sekjen kan udah bisa dari luar ya. Sekarang kan ada Prof. Haruroti yang menjadi sekjen PBNU termasuk di NWDI ada Tuan Guru Hasanah ini. Nah, tetapi jadi ketua PB ini saya lihat sangat sulit karena ini menjadi simbol dan salah satu ciri khas dari organisasi Nahdlatul Wathon. Makanya di disertasi saya dulu saya katakan kalau bicara demokrasi, NU ini setengah demokrasi. Setengah demokrasi ya. Karena masih mengandalkan kepemimpinan dari zuriat. Zuriat ya. Kalau kita bicara istilah politik Islamnya ya mungkin khalifah lah. Iya. Hilafah ya. Khilafah. Iya. Kalau kita bicara terkait dengan kolaborasi politik ini kan tentu nanti ujung-ujungnya akan terkait dengan sharing kekuasaan, pembagian kekuasaan begitu. Tapi biasanya memang kolaborasi itu akan tercipta ketika memang ada kesepahaman atau ada titik temu yang sama terkait dengan bagaimana sharing kekuasaan itu. Siapa dapat apa dapat apa begitu. Nah, kalau terkait dengan NW dan NWDI, kalau seandainya betul-betul mampu berkoalisi dan berkolaborasi, seperti apa sharing kekuasaannya nanti kalau Abang melihatnya? Saya kira lebih gampang mengatur ya. Seandainya misalkan NWDI jadi berkolaborasi dengan NW. Kenapa? Karena mereka kan masih dalam satu manajemen dan satu komando ya. Jadi Janjani sekarang ya ada Tuan Guru Zainuddin Atsani ya, yang mungkin udah bergelar Maulana Syekh. Kemudian di Pancor masih ada TGB. Jadi dua-duanya ini saya lihat masih memegang kendali ya sebagai top leader lah di masing-masing tempat. Nah, artinya untuk mengurus kepentingan-kepentingan di bawah ini saya kira tidak sulit. Tinggal beliau merekomendasikan siapa. Nah sekarang ini saya kira perlu mengendorkan tensi masing-masing siapa yang menjadi nomor satu. Seandainya misalkan yang paling ideal kolaborasi atau koalisi dua ormas ini ya, walaupun kita katakan masih satu nafas, ya memang idealnya di Pilkada Lombok Timur, Mas. Ya. Jadi mereka bisa ya bersama lah di situ. Mereka begitu. bisa bersama, peluang menang besar karena kita tahu bahwa karakter jamaah NU ini sami'na wa ata'na itu sangat tinggi. Ketika ada zuriat misalkan dicalonkan apalagi dua-duanya zuriat. Berdosa jamaah NU ini rasanya kalau tidak memilih begitu ya. Kita ini kan organisasi yang dibaiat Mas. Enggak ada organisasi yang dibaiat di lain itu. Jadi kita ini 7 keturunan harus di Nahdlatul Wathon. Jadi enggak boleh keluar dari itu karena ini sudah menjadi sumpah baiat kita kan kepada guru kita. Nah, saya melihat bahwa psikologis pemilih dari Nahdlatul Wathon ketika misalkan ada zuriat yang dicalonkan, ini saya yakin bahwa mereka tidak akan mengatakan untuk tidak begitu, pasti akan dipilih.
Nah, ini tentunya nanti Mas Yani eh, menjadi catatan kita bahwa tinggal siapa sekarang yang mau digadang-gadang. Gadang, iya iya iya. Karena kita udah capek berkonflik kan. Kalau nggak ada kolaborasi ya siapa lagi begitu. Artinya memang dengan ada ditemukannya win-win solution atau jalan tengah seperti yang Pak Dokter sampaikan bahwa NW dan NWDI ini sudah saatnya lah berkolaborasi lah di pilkada atau di momen politik jika memang ingin kembali meningkatkan elektabilitas politik mereka begitu. Ya, jadi muroah organisasi Iya, iya. kan kita ini mengaku sebagai ormas yang terbesar di NTB. Mas. Jadi ketika kita kalah di pilkada ini kan otomatis juga Iya, iya. mengkanter ya image yang kita bangun Bahwa selama kita ini. terbesar begitu. Bahwa NW NWD terbesar. ormas terbesar, ya, termasuk NWDI sebelum Iya. berpisah ya. Belum lagi kita bicara kekuatan-kekuatan narasi politik yang dibangun oleh tokoh-tokoh NW, saya kira sangat kuat ya. Bagaimana kemudian TGB di sini punya kemampuan untuk memobilisasi massa. Jadi peluang kita sekali lagi Mas Yani ini harus perlu dipertimbangkan oleh kedua tokoh di masing-masing organisasi ya, baik NW maupun NWDI untuk segera membangun konsolidasi begitu di pilkada 2024 ini, jangan sampai ketinggalan kereta Iya, lagi iya. gitu. Karena bagaimanapun nama organisasi ini yang kemudian diremehkan oleh orang. Kalau misalkan calonnya kalah ya, Iya, iya. ini dari mana ini, misalkan dari Pancor atau dari Anjani pasti akan diremehkan begitu. Nah, untuk mengembalikan muroah organisasi di pentas politik ya, dan saya kira sangat wajar lah. Nah, bagaimanapun kan NW dan NWD ini memegang kendali di NTB ini sama dengan NU di Jawa Timur. Seandainya misalkan nanti kedua tokoh ini bisa duduk bareng merumuskan ya strategi-strategi politik mereka, kemudian bisa melakukan kampanye lebih awal. Kalau sekarang kan yang kita dengar ada Pak Jamaludin ya, mana? Untuk Lombok Timur. Di Lombok Timur. Karangjani punya kader, ada Gede Samsul. Kenapa beliau nggak turun? Beliau sudah lama di Jakarta, punya pengalaman politik ya. Kemudian anggota DPR RI pernah 2 kali. Ya, anggota DPR RI punya sense juga di dunia politik. Kenapa beliau nggak dicalonkan begitu? Seandainya dia berpasangan dengan Pak Jamal. Jamaludin, ya. Ini akan menjadi kekuatan besar ini Lombok Timur ini. Menjadi power lagi untuk politik NW ini di Lombok Timur. Ya, bayangkan Gede Samsul ya, kan beliau GSM ini punya nama besar juga ya ketika beliau berhasil menjadi anggota DPR RI. Seandainya beliau bersanding dengan Jamaludin, bagaimana kemudian kekuatan, artinya bahwa tidak sulit lah untuk memenangkan pilkada. Iya. Artinya peluang menangnya akan jauh lebih besar begitu. Iya, peluang menangnya jauh lebih besar. Kita nafikan lah, sekarang kan udah punya rumah masing-masing. Iya. Kenapa kita tidak berpikir kekuasaannya lebih besar? Iya, Masa kekuatan harus lebih besar. Stagnan dengan konflik yang ada, ya, perpisahan yang pernah terjadi. Anggaplah itu sebagai sebuah sejarah yang memang harus dialami oleh NW sebagai organisasi besar kan. Bagian dinamika proses begitu. Iya, mencari identitas itu tidak gampang Mas. Apalagi kita tahu perjalanan ormas ini kan ya mungkin di awal berkembang lalu mengalami puncak, turun lagi, naik lagi. Nah, ini yang kemudian perlu dipikirkan oleh tokoh-tokoh kita. Nah, ini kalau kita melihat sejarah perjalanan kehidupan Al-Maghfurullah begitu sebagai pendiri, beliau kan tidak bisa kita lepaskan dari aktivitas politik begitu. Beliau pernah menjadi anggota konstituante begitu kan, atau yang sekarang bisa kita bilang anggota MPR lah begitu, atau DPR RI lah begitu dalam sejarah politiknya begitu. Dan itu juga menjadi bukti bahwa memang beliau ini kan sangat dekat atau sangat tidak bisa dilepaskan dari aktivitas politik begitu. Dan zuriat-zuriat di bawah pun sudah melakukan aktivitas politik begitu kan. Misalnya kayak TGB di Pancor membuktikan diri pernah jadi anggota DPR RI, terus menjadi gubernur NTB 2 periode. Nah, di Anjani sendiri pun kita lihat kan ada sosok Gede Sakti juga jadi anggota DPR provinsi juga, kabupaten Lombok Tengah juga begitu, meski memang di pilkada beliau kalah
Nah, terkait hal itu mungkin kalau pandangan Pak Dokter terkait dengan eh, Maulana TGB Sani begitu, kalau seandainya peluang beliau untuk maju di kontestasi politik seperti apa Pak Dokter melihatnya? Karena bagaimanapun kita bisa bilang kan beliau lah kalau yang dianjani lah begitu. Heeh. Ya, Maulana Syekh Tuan Guru Zainuddin Athani. Iya. Jadi beliau yang kemudian mewarisi gelar kakeknya sekarang ini. Mm-mm. Saya melihat memang beliau kan belum muncul ya di Iya. politik. Ya, beliau selama ini menjadi man behind the scene. Ya, artinya di belakang Belakang kamera, layar, beliau di belakang layar lah ya, begitu. belum Iya, iya. tampil di panggung politik. Politik. Heeh. Saya melihat beliau punya potensi ya. Jadi dari Athani saya lihat beliau punya potensi, punya kemampuan manajerial organisasi yang cukup baik sebenarnya. Ya. Dan ini dengan kapital yang beliau miliki ya sebagai seorang pewaris Maulana, kemudian ikon di Anjani, kenapa kemudian beliau tidak maju di pilkada misalnya? Iya. Di pilkada NTB, apalagi pilkada Lotim ya. Iya. Seandainya beliau maju dengan berpasangan dengan Jamaluddin ya kayak Iya. apa? Ngeri ya pertarungannya ini. Ini Pihak lawan akan berpikir 10 kali untuk Oh, maju. ini- Iya. ini Maulana Syekh yang bertarung kan? Iya. Ya artinya bahwa kalau kita bicara konsep Maulana ya, bagaimana kemudian memadukan agama dan negara ini yang Iya, tidak iya. pernah kita bahas. Ya, kemarin Gus Yakut ya ketika menghadiri Hul Tahin WDI, saya lihat beliau menyentuh itu. Sekarang kita banyak berdebat tentang Pancasila, bagaimana hubungan agama dan negara. Kata Gus Yakut, Maulana Syekh sudah melakukan itu. Jadi Maulana selalu menempatkan ya agama ya tentu menjadi pondasi awal, tetapi bernegara juga tidak boleh kita lupakan. Jadi kan Maulana ini pernah di Masumi, pernah Iya, menjadi iya. anggota konstituante Montir, di Jakarta. Seharusnya kan tracing politik ya yang beliau lakukan seharusnya diikuti oleh zuriat-zuriat beliau. Beliau, Nah ini yang saya lihat di Anjani ya, khususnya Maulana Syekh Zainuddin Asani ini belum muncul begitu. Iya, Seandainya misalkan untuk menjawab beliau adalah pengganti Maulana Syekh, seharusnya beliau juga harus terjun di politik. Iya. Ini saran saya ya. Tidak Iya. harus kemudian untuk konteks modern sekarang kita kan ada dua pilihan Mas Adi. Duduk untuk dimanfaatkan politisi atau terlibat langsung. Kita yang memainkan peran di dunia situ. politik. Kita yang Memainkan memainkan peran di situ. Persoalan bagaimana memimpin kan gak ada sulitnya Mas Ani. Iya. Menjadi bupati, gubernur bahkan presiden gak ada sulitnya. Uang sudah ada, Ada. bayangkan. Yang susah ini kan menjadi pimpinan pesantren karena gak ada duitnya. Kalau dia punya perangkat birokrasi yang siap Atau bekerja. pimpinan yayasan selalu buat proposal kemana-mana Iya. gitu. Ini bayangkan ya, jadi bupati, gubernur, Gubernur. presiden, ya. Ajudan banyak, pegawai banyak, ya. Kemudian budget untuk memimpin ada, apa susahnya gitu loh. Tinggal berkreasi aja. Iya. Jadi nggak perlu pinter lah. Jokowi kan nggak pinter-pinter amat bisa jadi presiden. Tetapi apa yang menjadi rahasia beliau adalah saya lihat ya beliau selesai dengan dirinya. Artinya dia tidak nggak mikir lagi apa ya keterjebakan dalam konteks korupsi dan lain-lain. Ini saya kira menjadi PR besar ya. Kalau seorang pemimpin masih punya niat korup dan apa ya haus kekuasaan, dia akan selesai. Artinya Entah sekarang iya. atau besok. Artinya menurut pandangan Pak Dokter, Maulana Syekh TGB Sani punya kans yang cukup besar lah kalau beliau memang mau terjun di politik begitu. Oh ya, punya kas besar beliau. Jadi beliau menjadi ikon ya, menjadi tokoh besar di Anjani. Kalau bahasa beliau kan selalu mengatakan merbot NW kan. Iya. Artinya beliau yang menjaga gawang di Anjani. NW di Anjani. Anjani. Iya. Nah, di Panjor kita tahu sudah terbukti TGB Zainul Majdi di sana Iya. kan. Nah, yang belum muncul memang beliau ini. Jadi kita harapkan beliau harus terjun ke politik ini. Biar Muroah NW juga bisa naik gitu. Dan saya yakin jamaah pasti senang. Tidak harus kan begini Mas Yani. Pasca reformasi ini kalau kita membaca peta politik ya, bahwa ini saya sebut sebagai kebangkitan politik Tuan Guru. Guru. Iya. Dulu kan daerah kita ini dikuasai oleh kelompok bangsawan. Iya. Bangsawan dan bangsawan dan Jadi abangan. bangsawan ini Iya. tidak hanya representasi sebagai ikon adat, tetapi mereka juga menjadi representasi pemerintah. Jadi mereka yang menguasai pemerintahan. Nah, ketika misalkan muncul
tuan guru dengan sistem reformasi birokrasi dan pemerintahan desentralisasi ini, kemudian mereka bangkit begitu. Ya eranya TGB, kita lihat siapa yang bukan tuan guru menjadi kepala daerah. Kepala daerah ya. Mulai dari Tuan Guru Ahyar, kemudian ada Tuan Guru Najmul Ahyar. Ya, di Lombok Timur ya, walaupun bukan Tuan Guru Ustadz lah, Sukiman Admi misalkan ya. Dan ya di Lombok Tengah walaupun bukan dari NU kan minimal Tuan Guru juga yang berkuasa, kan Tuan Guru Suhaili. Ya artinya saya melihat bahwa era reformasi ini adalah era kebangkitan politik Tuan Guru ya. Ya seharusnya mereka harus terjun di dunia politik.